A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatul iman, wa tahiyatan thayyibatan mubarakah, wa tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kulli. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ibu? Lama tak jumpa ya kita ya. Terasa setahun rasanya ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya yang hadir di sini, saudara-saudara seiman, para pecinta Al-Quran, ya, para perindu surga insya Allah, ya, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di antara syarat kita rindu bertemu surga, bertemu Allah adalah senantiasa melengkapi, menggenapi, menyempurnakan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak kalah pentingnya mengingatkan kita bersama, ayo kita murnikan, kita tuluskan ya, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhlaskan duduk kita di sini dan semua yang kita amalkan tidak ada niat lain kecuali karena Allah, karena memenuhi perintah Allah, karena menggapai hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk duduk kita di sini. Ya. Baik Ibu-Ibu, karena ini pertemuan saya ya Mbak Hermin, Mbak Rasida, pertemuan saya pertama setelah Ramadan ya Mbak Hermin ya. Dan setelah Lebaran, walaupun sudah lewat sih bulannya, bulan Syawal, sudah masuk bulan Dzulqa'dah, izinkan saya untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Izinkan saya untuk menyampaikan doa dan tahniah, semoga kita digolongkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah kesucian dan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali menjadi orang-orang atau meningkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan ya seluruh kesalahan saya dan khilaf saya ya Mbak Hermin, Mbak Rasidan dan seluruh semua hadirin hadirat nih di pertemuan ini maupun pertemuan sebelumnya. Baik. Ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta Al-Quran yang sedang mendapatkan tugas di PLN ini, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Hermin sebagai MC, kita sekarang akan membahas atau mengkaji, mentadaburi surah An-Nazi'at. Baik, mohon izin Mbak Hermin untuk saya share screen ya. Ya, silakan Ustazah. Sudah jelas Mbak Hermin? Sudah jelas ya? Ya. Baik, ya. Ini tentunya kalimat yang sungguh indah yang menjadi inti dan keberkahan dari amal kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita niatkan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surah An-Nazi'at, ya, di samping mengkaji maknanya, mentafsirinya, ya, atau mengkaji tafsirnya, tentunya ada sisi yang harus kita tadabburi dari ayat-ayat tersebut. Ya. Surah An-Nazi'at, Bapak Ibu, sebagaimana yang seperti biasa kita kaji, kita nanti akan melihat ya beberapa sisi, di antaranya apa? Gambaran umum ya, dari surah An-Nazi'at ini. Makkiyah atau madaniyahnya, kemudian jumlah suratnya berapa, ya. Jika ada sebab nuzul, ya, karena memang tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Nanti jika ada pembahasan sebab nuzul, maka insya Allah kita akan juga lihat. Kemudian tentunya adalah isi, kandungannya apa, dan di antara hal penting adalah pelajaran yang mesti dan harus kita ambil dari ayat-ayat yang kita kaji tersebut. Baik, ini kurang lebih secara umum poin-poin yang akan kita kaji bersama. Lanjut ke gambaran umum ya, Mbak Ibu. Ya, surah An-Nazi'at sudah masing-masing sudah membuka Al-Qur'annya, baik Al-Qur'an fisik maupun Al-Qur'an gadget, monggo saja. Ya, gambaran umum surat ini apa saja? Ya, arti pertama ya. Ya, kenapa arti iya? Karena dengan arti dari nama surat ini, ya, insya Allah sudah mulai kenal dengan apa sih kira-kira isinya, begitu. Ya. Walaupun memang semuanya tidak terwakili dengan nama ya, dan artinya, tapi paling tidak satu mengenal, ya, mengenal dengan dekat ya, Al-Quran dan surat-surat yang akan kita kaji. Baik. An-Nazi'at artinya apa? Malaikat, ini jamak ya, malaikat pencabut nyawa. Ya. Benar Mbak Ibu di Quran terjemah Mbak Rosida, Mbak Hermin begitu kan ya? Mohon dicocokkan. Jika ada kalimat yang mungkin enggak persis-persis amat, insya Allah artinya sama. Nomor suratnya 79. Ya. 79, kemudian golongan surat ini adalah tergolong surah Makkiyah. Nah, dari sini kita bisa sedikit mempunyai gambaran kan ya, beberapa kali sudah kita sampaikan bahwa ada dua golongan surah, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di situ juga kita sedikit diberikan penjelasan para ulama apa sih ciri-ciri Makkiyah dan apa sih ciri-ciri Madaniyah. Di antara ciri-ciri Makkiyah adalah surah, pertama kontennya ya. Konten surah Makkiyah adalah surat-surat yang berbicara banyak tentang atau fokus arahannya adalah fokus arahan pada sisi penguatan tauhid, penguatan akidah. Ya. Mayoritas begitu. Ya, karena apa? Karena periode awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali saya ibaratkan, ya, berikan contoh ya, ibaratkan orang membangun rumah, pasti yang didahulukan adalah fondasinya. Sebelum orang berpikir ke jendelanya, model pintunya, maka yang paling mendasar adalah ya, fondasinya. Jika fondasinya kuat, ya insya Allah bangunan itu kuat. Begitu juga periode Makkiyah yang dibenahi, yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulnya adalah hal-hal yang terkait dengan tauhid, ya, keimanan dan seterusnya. Jumlah ayatnya 46 ayat. Ya. Ini kalau menurut ulama jumlahnya termasuk sedikit ya Mbak ya. Termasuk surat pendek atau surat panjang. Kalau menurut ulama surat pendek. Ya. Atau nih kalau menurut ibu-ibu nih surat panjang atau surat pendek ini ya. Pendek. Ya, bagi yang sudah lancar insya Allah surat pendek gitu ya. Ya, bagi yang belum lancar mudah-mudahan ini juga surat pendek ya. Jadi biar kita bersemangati untuk segera menguasai dan menghafalkan surah ini. Apa isinya? Ya, kurang lebih atau fokus-fokus atau poin-poin penting surat ini berbicara tentang hari akhir. Nah, sebagaimana ada kaitannya dengan golongan Makkiyah berbicara tentang hari akhir.
Ya, karena ini bagian dari fondasi keimanan. Di antara fondasi keimanan adalah al-iman bil yaumil akhir. Nah, maka tergolong rukun iman kan ya? Rukun iman ada 6, salah satu yang harus kuat. Ya, ini Mbak Ibu, ini sering saya sampaikan. Karena apa? Sering saya tekankan, dan mari kita kuatkan di diri kita masing-masing. Kenapa? Ya, mungkin orang di juz 30 kok nggak selesai-selesai, kok masih aja berbicara hari akhir sih. Justru hari akhir inilah, Pak Ibu, ya, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting, hal yang sangat mempengaruhi kualitas amalan kita di dunia ini. Kalau keimanan di hari akhir nggak kuat, kalau keimanan di hari akhir lemah, maka jangan harapkan amalan kita akan berkualitas, amalan kita akan baik, amalan kita ya akan memenuhi syarat di hari akhirat nanti. Ya. Sekali lagi, mohon tidak bosan. Ayo kita tata hati kita nggak bosan-bosan. Bahkan pengen lagi diingetin lagi tentang hari akhir. Karena nggak banyak orang tertarik gitu. Kenapa demikian? Mungkin banyak orang yang hanya tertarik dengan urusan-urusan dunia yang labanya sekian, yang cepat kaya, cepat melipat gandakan miskinnya, ya, mendapatkan simpati orang, mendapatkan banyak viewer dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Jika itu niatnya baik sih nggak apa-apa, ya. Jika itu niatnya baik sih nggak apa-apa. Tapi ya mari kita ingat kembali, jika hal tersebut sama sekali tidak dikaitkan dengan hari akhir, maka jangan harapkan. Jangan harapkan. Apa yang dia dapat di dunia akan dipetik di hari akhir nanti. Maka sekali lagi, Mbak Ibu, ya, di juz 30 ini sampai nanti terakhir surah An-Naba masih berbicara dengan hari akhir, hari akhir, hari akhir. Dahsyatnya kiamat, kiamat, kiamat. Ya. Coba kalau kita mengingat kiamat, Ibu misalnya pas goreng tempe atau goreng telur panas gitu ya, terus ingat panasnya neraka, ya, pasti tertarik untuk istighfar bagi yang hatinya hidup bersih, ya, terus memohon perlindungan kepada Allah begitu. Ini bagian dari keimanan di hari akhir, gitu. Ya sekali lagi, mari kita tidak bosan untuk diingatkan dengan hari akhir, hari akhir. Nah justru inilah Mbak Ibu ya, cerita tentang hari akhir ini Allah taruh di juz terakhir, juz 30. Ya, juz 30. Ya, di antara hal menariknya adalah ya, agar seluruh yang kita pahami dalam Al-Quran, seluruh yang kita tadabburi dalam Al-Quran, ya, menguatkan atau berbuah di hari akhir, menguatkan keimanan kita di hari akhir. Gitu. Baik, kita duduk di sini saja. Kalau nggak ingat hari akhir, mungkin akan salah niat, ya kan? Ya. Ibu duduk di sini, kita duduk di sini. Kalau nggak ingat hari akhir, mungkin salah niat. Yang penting aku datang, aku absen, ya, udah muncul, udah ketahuan Mbak Rosida, ya, udah ketahuan Mbak Hermin gitu ya, atau mungkin sudah tanda tangan gitu ya. Nah, tapi enggak, insya Allah kalau kita ingat hari akhir, maka itu ya sekaligus lenyap dalam hati kita, gitu ya. Nih isi tentang hari akhir. Yang kedua, Mbak Ibu, di antara fokus surat ini adalah kisah Nabi Musa, ya. Pelajaran penting dari kisah-kisah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah kisah Nabi Musa. Dan juga tentang bagaimana sih bentuk balasan di hari akhir nanti. Ada dua golongan gitu ya. Golongan orang yang beruntung dan tidak beruntung. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di juz 30 ini, bahkan diulang-ulang. Allah saja nggak bosan mengulang-ulang, maksud kita yang diingatkan bosan diulang-ulang, naudzubillah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, jangan sampai kita merasa bosan diingatkan dengan hari akhir. Justru harusnya kita rindu lagi dengan diingatkan untuk adanya hari akhir. Baik, kandungannya tadi sudah kita singgung ya, hari akhir, kisah Nabi Musa dengan Firaun, dan balasan dua golongan manusia di hari akhir nanti. Ya, baik. Sekarang ini kan ada 3 ya, Mbak. Nah, maka kita masuki di yang pertama. Yang pertama ini
Ya, memang diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ya, setelah bersumpah apa yang Allah ingin hadirkan? Yang ingin Allah hadirkan setelah sumpah adalah datangnya hari akhir, yaitu hari kebangkitan. Namun di surat ini juga digambarkan bagaimana kondisi orang-orang musyrik terhadap penyikapannya terhadap hari akhir itu, gitu ya. Ya. Nah, sekali lagi ini juga sudah sering kita lihat kan, Mbak Ibu. Nah, berarti Allah sangat mewanti-wanti gitu loh ya. Kalau kita saja sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai atasan atau sebagai siapapun, kalau sering mengingatkan, pasti ada sesuatu yang istimewa atau yang bahaya. Nah, ini Allah saja nggak bosan-bosan mengingatkan kita. Ada neraka loh, ada siksa loh, ada kebangkitan loh, ya. Ada balasan surga loh, ada balasan neraka loh. Allah nggak bosan-bosan di juz 30. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan pengulangan-pengulangan ini, peringatan-peringatan yang begitu dahsyat ini ya, menguatkan keimanan kita kepada Allah, sekaligus memberikan motivasi beramal baik, ya, dan mengerem, meminimalisir, menghabiskan ya, atau meniadakan amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Ya. Sebentar ya, ini kok menutupi gambar saya menutupi. Pembuka surat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang mulia. Ya. Dan perbuatan mereka siapa? Perbuatan malaikat yang menunjukkan sempurnanya ketundukan mereka pada para malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga segeranya mereka malaikat melaksanakan perintahnya. Ya. Tuh, nanti kita lihat ya. Jadi, sebagaimana kita telah melihat ya, Mbak Ibu di surah-surah sebelumnya, jika Allah ingin menyampaikan atau jika Allah mengawali dengan sumpah, biasanya ada yang ingin dihantarkan dalam sumpah itu. Gitu ya. Ingin dihantarkan dalam sumpah itu. Nah, apa yang dihantarkan? Nah, ini. Yang dihantarkan ternyata tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya nukil dari tafsir Jalalain. Isi sumpahnya menetapkan kebangkitan dan pembalasan berdasarkan disebutkannya keadaan hari kiamat setelahnya. Setelah apa? Setelah sumpah itu, gitu ya. Baik. Lanjut. Ada 4 uraian tugas yang disebut dalam pembuka surat ini. Nanti kita lihat ya, Mbak Ibu ya. Pertama, Allah sebut wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa. Nah, ini di antara yang Allah sebutkan tugas malaikat adalah malaikat yang mencabut nyawa. Hanya saja hal yang perlu kita perhatikan juga, Bapak Ibu, ternyata mencabut nyawanya dirinci oleh Allah. Mencabut nyawa buat siapa dan siapa. Mencabut nyawa buat orang-orang yang kafir, musyrik, dan mencabut nyawa kepada orang-orang yang mukmin, dibedakan oleh Allah. Ya. Yang kedua, tugas malaikat yang Allah sebut dalam pembuka surat ini adalah ya, sifatnya malaikat yang saking taatnya kepada Allah, dia bergerak dengan cepat, ya, kemudian mendahului apa saja dengan cepat dan mengatur urusan dunia. Tadi kita lihat satu-satu. Ya. Jadi ini 4 tugas malaikat yang Allah sebutkan dalam sumpah di awal surat ini. Ya. Nah, sekedar mengingatkan Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan ya, ya, kenapa sih kok Allah bersumpah dengan makhluknya? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahu azimun la yaqsimu illa bil azim. Allah itu agung, tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Ya, berarti malaikat-malaikat itu adalah ya, kedudukannya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana nggak agung? Nggak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah, senantiasa menepati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara 4 tugasnya, bahkan geraknya cepat gitu ya.
dan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Mari kita lihat pembuka ayat ini ya, Ibu. Ayat 1 sampai 5 ya, sumpah dengan para malaikat untuk menegaskan bahwa hari kiamat adalah benar adanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bunyi ayatnya wan nazi'ati gharqa. Mohon dibacakan terjemahnya Mbak Hermin. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Iya. Ini tadi yang saya bilang tadi Ibu ya, yang saya sampaikan di depan. Ya. Salah satu tugas malaikat yang disebut oleh Allah adalah mencabut nyawanya, saja dibedakan. Ya. Berdasarkan kategorisasi siapa yang dicabut. Perlakuan tersebut apa? Mencabut nyawa dengan keras, Masya Allah ya. Mencabut nyawa saja yang sakit, apalagi dengan keras. Nah, dilakukan dengan keras, kasar, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. 5 ayat pertama adalah sumpah Allah SWT terhadap makhluknya dengan spesifikasi-spesifikasinya. Nah, ini Ibu, mari kita lihat. Wa innal 'abda al-kafira idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilahi minas sama malaikat. Ya. Saya langsung baca terjemahnya saja. Nih, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dahsyatnya nazi'at gharqa itu ya. Semuanya hamba orang kafir, ya, hamba yang kafir maksudnya, jika telah terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, ya, maksudnya meninggal ya, maka ini gambarannya, turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Malaikat sih aslinya tunduk kepada Allah, lembut, ya, tapi tidak saat menghadapi orang-orang kafir. Saat menghadapi orang-orang kafir, maka mereka menjadi kasar dan keras serta hitam wajahnya. Sambil membawa pakaian tebal atau kasar yang terbuat dari api neraka, Masya Allah. Nih, wafi riwayatin minan nar, api neraka. Terus ngapain? Lalu para malaikat tersebut duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Apa nggak serem Mbak Ibu? Malaikat kasar satu saja yang menyeramkan, mukanya hitam satu saja sudah serem. Nah ini malaikat pun banyak. Terus jumlahnya sejauh mata memandang. Ya, tambah serem lagi. Lalu datanglah malaikat maut hingga duduk di sisi kepalanya, kepala orang kafir itu. Lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nih, insyaallah. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kekufuran ya Allah ya Rahman, ya. Bapak Ibu, kita harus sering berdoa untuk kita agar Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kekufuran, kemusyrikan yang Allah tidak ridha. Bayangkan ya, saat mau dicabut saja, kalimatnya sudah kayak begini. Ayat Tuhan nafsul khabithah. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Rahman Rahim gitu. Dan kita harus yakin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin Allah Maha Pemurah Pengasih. Tapi karena kebangetannya mereka sudah dikasih peringatan berkali-kali, sudah dikasih bukti, sudah dikasih ya, segala macam yang dia butuhkan, sudah dikasih penjelasan, dikasih nabi, ya, dituntun, masih juga mereka nggak mau. Maka ya, sudah pas balasan Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka kepadanya. Lalu jiwa yang buruk tersebut tersebar di jasadnya, kemudian malaikat maut mencabutnya. Nah ini Mbak Ibu. Ya. Ini. Bagaimana
kekasaran malaikat mencabut nyawanya atau bagaimana balasan mereka karena kekurangannya sebagaimana dicabutnya sufut. Sufut itu besi tajam yang digunakan untuk memainkan daging agar siap untuk dibakar. Dan itu dari wol yang basah. Coba Mbak Ibu. Wol basah berada di sebuah benda, kemudian ditarik, ya, itu saja sudah sangat susah. Wol nggak basah saja susah. Apalagi ini wol yang basah diadu dengan besi-besi yang tajam, ya. Kemudian ditarik sekuatnya oleh malaikat, belum lagi malaikatnya malaikat yang bermuka hitam, ya, menyeramkan, kalimatnya juga kalimat kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan Rasulullah SAW yang patut kita renungkan agar menjadi pelajaran penting, ya, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari segala perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Ini dari hadis sahih. Baik, gambaran perlakuan malaikat terhadap orang-orang kafir kaitannya dengan wan nazi'ati ghurqa. Baik. Nah, bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dicabutnya orang-orang mukmin, ya, dicabut nyawanya orang-orang mukmin oleh malaikat-malaikatnya. Wan nasyitati nashta. Monggo Mbak Herni. Dan demi malaikat yang nyawa dengan lemah lembut. Iya, ya. Kelembutan tersebut saat mencabut nyawa orang mukmin. Ini disebutkan dalam hadis. Kemudian datanglah malaikat maut, ya, alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, ini Ibu, wahai jiwa yang baik, ya, mutmainnah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Ibu masih ingat? Mbak Ibu masih ingat kan di surah Al-Fajr, ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang baik, yang tenang, irji'i ila rabbiki. Ya. Kembalilah kepada Rabbmu. Gitu ya di surah Al-Fajr. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang baik, mutmainnah, gitu, yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fatakharraja, keluarlah, ya, tasiru kama tasiru qatrah. Keluarlah roh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut teko atau jarak. Nah, Mbak Ibu, walaupun ini sudah digambarkan selembut ini, tapi beberapa riwayat lain, ya, juga masih mengatakan atau menceritakan bahwa sekalipun sudah selembut ini, orang meninggal itu masih merasakan sakit. Gitu. Rasulullah SAW saja juga masih merasakan sakit. Para nabi juga merasakan sakit. Ya, maka ini kita pentingnya, ya, senantiasa berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya. Wan najata minan nar. Di antara doa-doanya. Ya. Ini gambaran dari Rasulullah SAW bagaimana malaikat mencabut nyawa orang mukmin. Wan nasyitati nashta. Ya, tugas malaikat pertama. Lanjut, Allah menyebut lagi, ya, sumpah berikutnya terhadap tugas malaikat yang berikutnya atau terhadap malaikat berikutnya dan tugasnya. Itu apa? Wassabihati sabha. Monggo Mbak Herni. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya, jadi malaikat itu kerjanya cepat, Ibu. Ya. Ada pula yang menafsirkan dengan malaikat yang terbang di udara naik turun, ya, naik turun ya dari langit ke bumi untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ini adalah
Ada malaikat khusus ya yang kerjanya naik turun ya, turun dari langit ke bumi dengan cepat. Baik. Nah, tentang cepat, Bapak Ibu, ini masih ingat cerita Nabiullah Sulaiman? Ya? Nabiullah Sulaiman saat menginginkan istana Ratu Balqis berada di depannya, kan tadinya ada jin ifrit menawarkan, qabla an taquma min maqamik, gitu kan ya, di surah An-Naml. Ya. Ini dari sisi kecepatan mereka. Jadi ada riwayat yang menjelaskan, ya, tawaran pertama dari jin ifrit mengatakan qala ifritum minal jinni, ya, ana atika bihi qabla ya, an taquma min maqamik. Ya. Sebelum engkau berdiri, maka kata jin itu, ya, aku bisa mindahin loh istana Ratu Balqis. Nah, ternyata ada orang lain, orang soleh yang lebih cepat dari itu. Nah, apa hubungannya dengan malaikat? Ya, riwayat menyebutkan bahwa orang ini ya, mendapat pertolongan dari malaikat karena kecepatannya. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecepatannya melebihi dari tawaran jin tadi. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum Nabi Sulaiman kedip, ya, maka istana itu sudah berada di depan Nabiullah Sulaiman. Gitu. Baik, karena dibantu oleh malaikat, karena orang soleh dibantu oleh malaikat, ya, dan kecepatannya melebihi dari yang lain. Ya, ini berbicara tentang kecepatan dan tugas malaikat. Berikut Allah juga masih bersumpah dengan sifat malaikat dan tugas-tugasnya. Fasabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Mereka sangat segera memenuhi perintah Allah Subhanahu, sangat cepat, responsif gitu ya, sangat responsif memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendahului ini di antara yang ulama menafsirkan seperti ini, mendahului para setan ketika menyampaikan wahyu kepada Rasul, ya, kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka para setan tidak dapat mencuri informasi atau wahyu atau rahasia apapun yang ada di catatan-catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya tentang bagaimana malaikat bergerak dengan begitu cepat dan dahsyatnya. Ya. Tentang kecepatan dan dahsyatnya ini banyak ayat yang menyebutkan, Bapak Ibu. Ya. Di antaranya di surah Fatir, surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihah. Malaikat ini memiliki sayap. Sayapnya beberapa riwayat ada mengatakan 601 sayap saja, Bapak Ibu. Itu kalau dikepakkan bisa menutupi ufuk dari barat ke timur. Coba kita bayangkan dahsyatnya para malaikat itu. Bagaimana gak cepat ya, ketika mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, turun ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Baik, ayat 5 masih bersumpah dengan malaikat. Fal mudabbirati amra. Demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Nah, ini Mbak Ibu ya. Jadi di samping malaikat pencabut nyawa, peniup, ya, sangkakala, ya, ada Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, dan seterusnya. Ada loh malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang hanya bertugas untuk bertasbih saja kepada Allah. Jauh lebih banyak jumlah malaikat daripada jumlah manusia. Nah, ini Allah sebutkan, demi malaikat yang mengatur urusan-urusan, banyak urusannya. Ada yang menjaga gunung, ada yang khusus diserahin oleh Allah, ngurusin angin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada mereka untuk mengatur banyak urusan dalam semesta ini, baik alam bagian bawah, ya, maupun alam bagian atas. Mereka ngurus hujan, tumbuhan. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat tertentu yang Allah berikan tugas ya, untuk ngurus hujan, untuk ngurus tumbuhan, untuk ngurus angin, untuk ngurus gunung-gunung, untuk ngurus janin, ya, untuk ngurus hewan, surga, neraka, dan sebagainya. Hal ini tentunya harus kita maknai bukan Allah tidak mampu, tapi justru menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, makanya Bapak Ibu, ya, kalau ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini, ya, pasti disitulah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat malaikat. Ada angin bergerak, oh ini
Allah yang menggerakkan angin lewat malaikat. Ada daun jatuh, kita harus berpikir begitu. Walaupun ada sisi ilmiahnya, karena jarang disiram tumbuhannya misalnya, tapi dahulukan keimanan kita terhadap malaikat ini. Ya. Nah, di antara penting ini adalah bahwa iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman kita. Ya. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berbicara tentang hari kiamat, ya. Jadi di antara hal yang ingin disampaikan, setelah Allah bersumpah tadi, bersumpah dengan 4 tugas malaikat dalam 5 ayat, maka Allah ingin menghantarkan kepada kita cerita tentang keadaan hari kiamat, keadaan kaum musyrikin yang mengingkarinya dan keadaan mereka pada hari kiamat nanti. Bagaimana kata Allah? Mari kita lihat di ayat 6. Nah, ini mulai masuk intinya. Kalau tadi ayat 1 sampai 5 adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya 5, tapi tugas malaikat disebutkan 4. Karena apa? Karena 1 tugas pencabut nyawa dibagi 2 tadi ya. Baik. Nah, informasi tentang hari kiamat ini Allah awali dengan yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ya, insya Allah. Ya. Malaikat Israfil akan meniup pada tiupan pertama sehingga terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Ya, saat itu bumi ini akan menggoncangkan alam semesta dan membinasakan para makhluk. Ya. Bagaimana kita yakini dan kita ketahui nanti peniupan sangkakala itu ada dua kali. Yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan, membinasakan, ya, tapi tentunya ini persiapan untuk dibangkitkan. Gitu. Ya. Maka ini kamu akan dibangkitkan pada hari ketika pertama mengguncangkan alam, tiupan pertama. Ya. Jadi tiupan pertama untuk membinasakan, untuk persiapan, sangkakala kedua sebagai persiapan untuk apa? Membangkitkan. Nah, maka Allah sambung dengan ayat 7. Tatba'uha rajifah. Tiupan yang pertama diikuti dengan tiupan yang kedua. Ya, tiupan yang kedua inilah yang akan membangkitkan manusia. Ya. Nah, ini Ibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi, ya. Ma bainan nafqataini arba'un. Seberapa lama sih jarak nafqah al-ula wa tsaniyah? Jarak tiupan pertama dan kedua. Ya. Jarak antara 2 tiupan sangkakala adalah 40. Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman? Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah jarak yang dimaksud adalah 40 hari? Qala abaitu. Ya, beliau menjawab, aku nggak bisa memastikan. Mereka bertanya lagi, arba'una syahran? Apakah 40 bulan? Ya, kata Abu Hurairah, abaitu. Aku juga nggak tahu pasti. Ya. Nah, mereka menanyakan lagi, qalu arba'una sanah? 40 tahun? Abu Hurairah menanyakan, aku nggak bisa memastikan. Ya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, yunazzilullahu minas-sama ma'an. Ya. Lalu Allah menurunkan air hujan dari langit, maka manusia pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur mayur dari tanah. Setelah semuanya binasa, ya, Allah menciptakan bumi baru, ya. Kemudian tumbuhlah para manusia itu, dan tidak tersisa sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali akan sirna, kecuali 1 tulang, yaitu ujung tulang ekor. Dari tulang tersebutlah disusun makhluk pada hari kiamat. Jadi walaupun Mbak Ibu, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Walaupun misalnya Allah nggak meninggalkan satu tulang ekor pun juga mampu. Tapi ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak ada yang kelewatan loh. Insyaallah itu ya. Nah, bagaimana kondisi di hari kiamat nanti? Qulubun yauma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangatlah ketakutan. Itu, ya.
Di riwayat lain disebutkan, ya, jadi apakah hanya orang musyrik saja atau orang yang jelek saja, yang bermaksiat saja yang ketakutan? Ada yang mengatakan semuanya ketakutan. Ya, hanya saja ketakutannya sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah, sesuai dengan amalnya. Ya. Kadar ketakutannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Jika amal baiknya semakin banyak, tentunya kadar ketakutannya semakin banyak. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang berdosa dengan wajah biru muram. Ya, Mbak Ibu, kebayang nggak? Saking takutnya wajah berubah. Ya, saking seremnya wajah berubah. Sedahsyat-dahsyatnya peristiwa di dunia itu enggak sampai merubah warna muka kan ya, paling enggak pucet ya, paling tidak pucet, paling gitu ya, paling banternya pucet. Tapi ini sampai berubah warna. Saking apa? Saking mencekamnya peristiwa saat itu. Dia pengen pegangan nggak punya pegangan, dia pengen mengeluh kepada siapa, dia pengen minta tolong kepada siapa, ya. Dia nggak kenal orang sekitarnya, ya. Bingung apa yang dia lakukan, kok tiba-tiba ada suasana seperti ini, biasanya bumi tenang seperti ini, ya. Biasanya bisa tidur, kok tiba-tiba semuanya goncang, tiba-tiba dan sebagainya. Saking dahsyatnya peristiwa itu, maka di antara mereka sampai berubah warna mukanya menjadi biru. Zurqa. Zurqa ayat 100. Masih ada lagi gambaran dari Allah. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Ya. Di antara suasana hati itu terwakili dengan pandangan. Iya kan, Mbak Ibu? Orang yang bahagia biasanya matanya juga berbinar-binar. Orang yang marah juga nampak dari matanya merah. Ya kan? Nah, bora-bora besok ya ada orang yang, nah ini tentunya bagi orang-orang yang beramal tidak baik, pandangannya akan tunduk karena dahsyatnya hari kebangkitan tersebut. Absaruha khashi'ah. Jadi kalau tadi Allah menggambarkan muka, sampai pada kemana arah pandangannya, itu menjadi bukti bahwa suasana sungguh sangat mencekam. Nah, gambaran berikutnya yang Allah gambarkan, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ini, Mbak Ibu, berhati-hatilah ya terhadap bersitan hati. Jangan sampai ada bersitan hati seperti mereka orang-orang kafir. Ini diantara kata-kata mereka. Emang benar besok mau ada kehidupan lagi? Apakah sesungguhnya kita benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Gampangannya kalau orang sekarang, mana ada orang hidup lagi setelah mati? Ternyata ada orang ibu yang bilang seperti itu. Mana bisa orang hidup lagi setelah mati? Hati-hati terhadap bersitan pemikiran seperti itu. Pengingkaran orang kafir terhadap hari kebangkitan. Dan ya, orang-orang pasti akan menyesal dengan bersitan pikiran tersebut. Fa'idza kunna 'idhaman nakhirah. Ini yang Allah abadikan kata-kata mereka. Kenapa Allah abadikan? Iya, ya. Karena inilah yang menguasai hati mereka, dan begitu bahayanya pemikiran seperti ini. Keyakinan seperti ini begitu bahayanya, maka Allah rinci. Ya. Tadi kata pertama, ya, inna lamarduduna fil hafirah. Memang benar itu semua dibikin lagi. Ya. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang? Padahal tulang kita kan sudah hancur.
Mana bisa tersusun lagi. Nah, ini yang ada di pikiran mereka. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Monggo, Mbak Hermi. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang merugikan. Ya. Jika memang benar terjadi, ya, wah kita rugi banget. Karena apa? Karena mereka tidak punya persiapan sama sekali menghadapi hal tersebut. Karena adanya keyakinan dan bantahan mereka terhadap hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Nah, ya. Jawaban Allah begitu dahsyat, ya, begitu menukik. Mereka mementahkan, ya, keyakinannya dengan keyakinan tentang hari kebangkitan, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan, nah kalau bahasa kita ya, hal itu mah sangat kecil bagi kami, kata Allah, sekali tiupan saja sudah beres. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa atas perusahaan Allah Subhanahu wa taala kebangkitan tersebut hanyalah satu tiupan saja. Nah, Allah gambarkan berikutnya, fa'idzahum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ya, jadi Mbak Ibu nih, bumi kita baru besok. Ya. Jadi besok setelah dibangkitkan, kita menempati bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Bumi tempat dibangkitkannya kelak bukanlah bumi yang kita pijak sekarang ini, akan tetapi bumi yang lain. Loh kok begitu? Emang benar? Iya. Nih, ya. Allah berfirman di surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Tubaddalul ardu ghairal ardi. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya. Tubaddal itu diganti. Apa yang diganti? Ardu, bumi. Ghairal ardi dengan bumi yang lain. Ya, kemudian juga wasamawat, juga langit-langit diganti dengan yang langit-langit yang lain. Nah, ini yang mengerikan, wabaruzu lillahil wahidil qahhar, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Ibu, sekali lagi mari kita senantiasa membayangkan, kalau bahasa tauhid itu, ya, membayangkan surga di depan mata, membayangkan neraka di depan mata, membayangkan mahsyar di depan mata. Ini adalah bagian dari kuatnya iman kita terhadap hari akhir. Yakinlah Ibu, yakinlah Mbak dan kita semuanya. Jika kita sering mengingat, membayangkan hari akhir, ya, kita lebih sering kita bayangkan hari akhir, maka insya Allah, ya, amalan-amalan kita, ya, akan meningkat kebaikannya, dan sebaliknya akan mengerem maksiat-maksiat kita. Ya. Itulah makanya Allah sering mengulang-ulang tentang hari akhir. Seperti di awal saya sampaikan, juz 30 Allah berkali-kali mengingatkan di surah An-Nifar, di surah At-Takwir, di surah Az-Zalzalah, termasuk di sini An-Nazi'at. Sekali lagi, kalau Allah sudah nggak bosan mengingatkan, maksud ya kita bosan untuk mendengarkannya, padahal kita nggak punya bekal cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bayangkan dahsyatnya mahsyar, di mana matahari direndahkan, di mana manusia, ya, berkelimang dengan perluhnya, keringatnya, dengan panas yang luar biasa, tidak ada pelindung kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kondisi yang Allah gambarkan. Faidahum bisahirah, maka seketika itu mereka hidup kembali, dikumpulkan di mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di mahsyar ini nggak sebentar, Mbak Ibu. Nggak sebentar, lama. Jadi perjalanan hidup kita ini masih panjang loh. Masih panjang banget.
Ya. Ini secara singkat saja. Kita kan baru hidup di bumi. Nanti setelah ini, ya, meninggal, mati. Ini satu fase tersendiri. Dikubur di alam barzah. Satu fase sendiri, panjang juga. Setelah itu, ya, dibangkitkan, ya, hari kiamat dibangkitkan. Nah, ini juga satu fase tersendiri. Setelah itu di mahsyar, fase tersendiri. Bukan sekejap, dua kejap. Nah, kemudian setelah di mahsyar, ini secara singkat saja, menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ditimbang, diberikan kitabnya, ditunjukkan catatan-catatan kita, diberikan rapor kita. Setelah itu masih ada lagi sirat, harus melalui sirat, titian. Nah, titian inilah Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terpeleset masuk dalam neraka tersebut. Nah, baru di situ masih panjang perjalanan kita di akhirat. Maka sekali lagi, ya, dengan adanya iman kita kepada hari akhir, maka mari kita bayangkan, mari kita lebih kuat membayangkan bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan kita di hari akhir. Ini masa saja baru satu episode, belum sirat, belum timbangan, pengadilan. Ini sudah memakan waktu yang sangat lama. Baik. Nah, ikut Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidahum bisahirah. Ini adalah fikrah atau poin pertama sampai ayat 14. Jadi fikrah pertama, ya, diakhiri di ayat 14 ini. Nanti ayat 15, ya, berbicara tentang hal lain. Baik, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah terhadap ciptaannya. Kemudian, sumpah terhadap malaikat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tingginya derajat malaikat di sisinya. Hal yang penting lagi yang harus kita tadaburi, kepastian akan datangnya hari kebangkitan, ya. Dan di antara pelajaran penting adalah penyesalan dan kehinaan bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan tersebut. Tadi sudah digambarkan bagaimana keadaan mereka, kalimat-kalimatnya, penyesalannya, dan seterusnya. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mohon maaf kalau sudah kelewat. Mbak Hermin, untuk waktunya sudah lewat ya? Masih bisa untuk tanya jawab saja. Oh, baik. Berarti untuk pertemuan kita nggak apa-apa ya? Baru 1 poin dulu? Tidak apa-apa saja. Nah, besok masuk ke ini, ya, ke bagian kedua. Jadi kita masih membahas bagian 1, ya. Insya Allah bulan depan kita masuk bagian kedua. Gitu. Ya. Baik, izin stop share ya, Mbak Hermi. Boleh saja.